Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Yuliatin, mahasiswa Universitas Terbuka semester 3. Pada kali ini kita berkesempatan berdiskusi pada sesi 10 pada mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Soal yang pertama yaitu silakan disampaikan kesan dan kendala dan juga saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Kesan saya untuk pembelajaran kelompok atau kolaborasi yaitu pembelajaran kelompok atau kolaborasi secara umum memberikan kesan positif karena mampu yang pertama meningkatkan keterlibatan. Peserta didik cenderung lebih aktif dan termotivasi karena proses belajar menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, mengembangkan soft skill dan karakter. Pembelajaran berbasis proyek yang sering dilakukan dalam kelompok sangat efektif untuk mengembangkan keterampilan di abad ke-21 seperti kolaborasi, komunikasi, penalaran kritis, dan kreativitas sesuai pada profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran mendalam dengan memberikan waktu yang cukup bagi peserta didik untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, bukan hanya sekedar mengejar ketuntasan materi yang padat. Adapun kendala, beberapa tantangan utama dalam implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi meliputi yang pertama, kesiapan sumber daya manusia, yaitu guru itu tersendiri. Masih banyak guru yang belum siap secara wawasan, pengetahuan, dan pemahaman mendalam untuk mendesain pembelajaran kelompok yang efektif, fleksibel, dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua, perbedaan karakteristik peserta didik menghadapi perbedaan kemampuan dan latar belakang siswa dalam satu kelompok yang terkadang menimbulkan dominasi oleh siswa yang lebih mampu atau sebaliknya, ketidakaktifan siswa satu dengan siswa yang lainnya. Kendala yang selanjutnya yaitu manajemen waktu dan kelas. Guru kesulitan dalam mengelola waktu, memastikan semua kelompok berjalan efektif, dan melakukan penilaian individu secara adil dalam konteks kelompok. Kemudian yang keempat, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya fasilitas yang memadai untuk mendukung aktivitas kelompok yang memerlukan ruang gerak, akses teknologi, atau bahan ajar yang beragam. Saran perbaikan untuk mengatasi kendala di atas dan meningkatkan efektivitas pembelajaran kelompok, yang pertama dengan peningkatan kapasitas guru melaksanakan pelatihan dan mendidik para pendidik secara berkelanjutan, khususnya dalam desain kurikulum yang fleksibel dan strategi pembelajaran berbasis inquiry serta penggunaan teknologi dalam pembelajaran kolaboratif. Kemudian yang kedua, pemanfaatan tutor sebaya dengan menerapkan tutor sebaya dalam kelompok untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan pengalaman praktik peserta didik. Yang ketiga, saran perbaikannya yaitu pengorganisasian kelompok yang strategis, melakukan pengorganisasian kelompok belajar yang fokus pada pengembangan sikap dan nilai-nilai, serta mendesain kelompok dengan komposisi yang beragam untuk memfasilitasi transfer pengetahuan dan kolaborasi efektif. Kemudian yang keempat yaitu fleksibilitas kurikulum dengan menggunakan kurikulum yang berfokus pada materi esensial dan memberikan fleksibilitas alokasi waktu sehingga guru memiliki waktu cukup untuk pembelajaran mendalam dan tidak terburu-buru mengejar ketuntasan materi. Soal yang kedua, lakukan analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antara negara Indonesia dan di sekolah Anda dengan beberapa negara maju pada 2 artikel ilmiah yang telah disediakan dalam sesi 10. Berikut analisis komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar di negara Indonesia, Finlandia, dan Korea Selatan, dan Jepang. Pada aspek komparasi yang pertama, pada fokus kurikulum di Indonesia itu berbasis kompetensi pengembangan karakter,
profil pelajar Pancasila dan materi yang padat pada kurikulum K13 atau esensial pada kurikulum Merdeka. Sedangkan di Finlandia mengedepankan prinsip kesetaraan, tidak ada kompetisi atau perrankingan. Sedangkan di Korea Selatan dan Jepang itu kompetitif dan disiplin keras dengan tujuan menanamkan identitas nasional dan menyempurnakan kepribadian. Aspek komparasi dilihat dari beban belajar setiap jam per minggunya. Sedangkan di Indonesia dan di lembaga saya juga sendiri di SD Negeri 4 Sri Mulyo itu relatif tinggi untuk jam pembelajaran. Rata-rata satu minggu bisa sampai 34 sampai 40 jam pelajaran per minggu, tergantung dengan jenjang setiap sekolah. Kalau di saya sekolahnya jenjangnya SD, maka maksimal 36 per minggu dengan durasi jam 35 menit. Sedangkan di Finlandia itu relatif rendah, sekitar 30 jam pelajaran per minggu. Sedangkan di Korea Selatan tidak spesifik dalam dikatakan di artikel, karena namun pendidikannya cenderung keras dan jam sekolah formal ditambah sekolah non formal itu bisa mencapai sampai tengah malam. Kemudian dari metodenya, metode pembelajaran di Indonesia cenderung banyak dilakukan di dalam kelas. Pembelajarannya intrakurikuler, kurikulumnya terbaru mendorong proyek P5 dan fleksibilitas. Sedangkan di Finlandia lebih mengedepankan metode problem solving dan pembelajaran yang lebih konstekstual di luar kelas. Sedangkan di Korea Selatan dan Jepang pendidikannya disiplin dan fokus pada capaian akademis. Kemudian aspek komparasi dilihat dari segi pemberian tugas atau pekerjaan rumah PR. Di Indonesia dan di lembaga saya sendiri SD Negeri 4 Sri Mulyo hampir menjadi kegiatan rutin. Setiap tatap muka itu ada kegiatan pemberian PR. Kemudian kalau di Finlandia itu peserta didik tidak dibebani dengan tugas yang begitu banyak. Sedangkan di Korea Selatan dan Jepang tidak dijelaskan secara real di artikel, tetapi sistemnya di sana, pendidikan di sana itu lebih kompetitif, mengindikasikan beban tugas yang tinggi terutama dari sekolah non formal. Kemudian dilihat dari aspek sistem penilaian dan kenaikan kelas di Indonesia terdapat sistem tinggal kelas. Itu waktu kurikulum 2004 itu masih ada siswa yang tinggal kelas dan saat ini juga masih ada beberapa sekolahan yang masih terdapat perankingan siswa terutama pada kurikulum sebelum kurikulum Merdeka ini. Kemudian di Finlandia itu tidak ada sistem tinggal kelas dan perankingan siswa, tetapi penilaiannya lebih fokus pada perkembangan individu. Sedangkan di Korea Selatan itu sistemnya tetap sistem kompetitif setiap siswanya. Kemudian kualifikasi guru pendidikan khususnya di SD, kalau di Indonesia itu minimal S1, sedangkan di Finlandia itu minimal S2, sedangkan di Korea Selatan dan Jepang pada artikel masih belum dijelaskan secara spesifik untuk kualifikasi guru pendidikan dasar. Demikian untuk diskusi pada sesi 10 saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.